melepas api ke dalam teman-teman siapa? Temanmu, teman kita. Sehingga puri Bosra dimakan habis. Jadi kata Bosra ini bahasa Yunaninya Zara. Apa itu artinya? Masa kesusahan Yakub akan datang ketika Yemen sudah bergerak. Maksudnya, jadi baru 5 hari lalu aku di sana, 6 hari yang lalu, I experience what is. Aku pikir bangsa, ada anak-anak muda yang pergi ke Yemen. Aku pikir kalau naik pesawat mau kemana deh? Ke Yemen, ada apa sih? Gue pikir itu negara miskin, ternyata enggak, musuh Israel. Jadi kita lihat di sini, peperangan ini sudah satu tanda yang besar. Next, tolong ini karena waktu ya, cepat ini. Slide, back to the slide. Terus, nah apa yang disebut cashless society? Ini satu sistem. Sekarang kalian pakai QRIS di Cina udah berlaku baru beberapa hari yang lalu. Pembayaran. Begitu kita bayar, beli permen aja sedikit gitu ya. Pakai ini deketin, langsung ini. Anda sudah mengurangi saldo Anda segini-gini. Jadi tujuan cashless ini ada kontrol. Kontrol apa? Total control of the world. Nanti mereka bisa mengontrol kita untuk jarak hanya pakai algoritma kan, big datanya itu. Kalian nggak bisa beli beras, beli nasi di kota Malang, nggak bisa. Cuma 15 menit drive. You pergi kemana pun ketahuan. Sekarang saya mau pergi ke China ya. Ada aturan di sana, nggak boleh kumpul 10 orang gadget kalau bersama-sama langsung Kalau ada kita jalan di mall, saya nih orang Indonesia dengan mereka bisa tahu deteksi. Intel langsung 10 orang ngumpul. Makanya bersyukur kita bisa ibadah bebas. Kita harus pertahankan Pancasila ini. Pancasila ini dari Tuhan. Nah, jadi tujuan cashless ini harus dimulai dari tahun ini. Untuk satu sistem one world economic control. Nah, coba nanti Anda observe dengan World Economic Forum, Klaus Schwab. Itu waktu tinggal 5 tahun lagi loh. Nah, terus dulu. Saya ini kan bukan seminar, waktu saya dikejar waktu ya. Terus next. Penyesatan ternyata. Saya pikir ada orang yang ngaku Yesus, kan? Enggak, ternyata pakai apa? Teknologi. Saya waktu minggu kemarin, saya diperlihatkan Tuhan seperti mimpi, padahal saya nggak mimpi. Orang-orang lagi jalan begini bisa gelosor, banyak yang pakai dasi juga di market. Mungkin pendeta gelosor, tergelincirnya mereka tahu. Baik teknologi. Wah, banyak yang bisa saya ceritain, cuman ini waktu terus aja. Kenapa itu penyesalan halus? Karena nanti akan muncul sang antikris yang pengen disembah. Yang nyembah bukan kalian, kita ini orang yang biasa loh. Siapa? Raja-raja dan presiden. Pemurtadan akan terjadi di mana-mana. Makanya kita harus yakinkan, kita harus berbuah. Kalau hari-hari ini kita berbicara di harvest dan sebagainya, ada dandung, ada ilalang. Yang
benua itu nanti Tuhan sendiri ayunkanlah sabit dalam kitab Yoel. Itu di mana gandum dan ilalang itu orang bersama-sama, gak bisa dicabut-cabut. Karena mengait akarnya. Jadi mana yang Kristen Kristus atau Kristen Kristen? Ketahuannya dari berbuah kok. Nah, next, terus. Di sini kita lihat betapa mengerikan sekali sekarang dengan satu hak asasi manusia anak-anak. Ya, salah satunya anak hamba Tuhan teman saya. Dia ngaku, Mom, I'm killed. LGBTQ. Q itu maksudnya don't push me to be a man or woman. Maksudnya nanti anak muda itu, anak-anak itu grow sendiri dan dia mau menjadikan dirinya, aku mau jadi cowok atau aku mau jadi cewek. Dan hak ini dilindungi. Tujuannya untuk apa? Depopulasi, supaya nggak beranak pinak. Ini udah satu sistem. Next. Terus, wah ini udah dimulai. Peter Hegseth jadi menteri pertahanan daripada Amerika. Pidatonya dari menteri pertahanan ngomongnya begini. Tahun ini kita akan segera bangun bait Allah yang ketiga di Yerusalem. Apa hubungannya ini menteri pertahanan dengan itu? Karena titik di Yerusalem. Kenapa dia by force ngomong menteri pertahanan yang ngomong? Kenapa? Dan itu dimulai dengan perjanjian damai dulu. Perjanjian damai itu harus disign oleh seluruh pemimpin negara di dunia. Tujuannya untuk apa? Pembangunan bait. Setelah pembangunan bait Allah, sang antikris akan muncul. What? Dia akan lakukan banyak mujizat, dia religius, dia pemimpin politik, semua akan sakit. Kenapa semua akan sakit? Karena ekonomi akan dirusak dulu dan semua harus dikontrol. Jadi kontrol secara ekonomi. Terus kita lihat humanoid robotik. Maksudnya, ini kita lihat. Sekarang robot Sofia udah ada 3.000 bukan satu, dan punya paspor semua. Dan dia punya hak warga negara. Jadi dibeli oleh warga negara. Sofia punya warga negaranya Arab Saudi, Sofia pertama. Tapi 3.000 ini rebutan. Ya rebutan, karena ini kepinterannya 3.000 kali lipat dari robot Sofia yang pertama. Maksudnya robot itu bisa menciptakan robot baru, cloning. Kita mengontrol mereka atau mereka yang akan mengontrol kita? Next. Terus driverless, apakah Anda pikir cuma mobil kok? Kenapa sekarang dikampanyekan mobil listrik? Murah, pajaknya murah, karena ownership-nya jelas, digital. Anda punya Tesla, dicuri kemana juga tahu. Ada di mana? One day, Anda ada di mana nggak ketahuan? Ketahuan. Kita ada di mana pun kita ketahuan. Belanja apa ketahuan. Karena itu terang langsung ke account Anda. Apakah saya berbicara akhir zaman? Enggak. I'm talking about today. Hari ini. Aneh kalau kalian belum pernah dengar, gitu. Nggak pernah update. Berarti. Nah, jadi driverless ini. Jadi segala sesuatu di drive. Nanti si gelombang sensor itu ada di otak kita. Kenapa sih saya bisa tahu? Karena saya pergi ke museum teknologi dan sebagainya. Bukan museum, itu teknologi di Hebrew University itu luar biasa banget. Kalau saya pergi ke sana itu bisa kita mau ke rumah gitu.
kedipkan mata, terus udah gitu buka pintu, buka pintu. Horden, buka. Itu pakai voice bisa, tapi pakai pikiran sekarang bisa, nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. Jadi nanti kontrol yang ada di otak kita ini, kalian ketahuan demam atau kan? Kedua, perjalanan. Ketiga, transaksi. Semua aspek kehidupan. Dan one day, apakah kalian gak dikontrol ngomong kalian? Aku sekarang begini ya, ketika aku bisa khotbah buat apa? Aku memberitakan Injil sekarang, beritakan Injil. Karena one day, semua diberi. Ada namanya Kristofobia sedang akan dibangun. Apa itu? Orang Kristen yang dibencikan seperti virus yang menjalar. Lebih parah dari COVID-19. Terus, apa itu singularity? Masih ingat gak patung Nebukadnezar di kitab Daniel itu yang diterjemahkan oleh Daniel? Kenapa di kakinya itu ada clay and iron? Clay itu berbicara dari daging manusia, daging. Iron itu apa? Besi. Namun jadi Iron Man gak bisa dicampur. Itu teknologi. Jadi singularity itu nanti orang disebut gak bakalan mati-mati. Jantung rusak langsung pakai nano robot. Ternyata di Mayo Clinic di Bali udah siap. Ada di operasi di Bali. Itu di Sanur 5 rumah sakit internasional. Dan dikontrolnya dokternya di Amerika. Cepat begini. Ada lumpuh, ada piansi, ada apa, semua bisa diperbaiki. Jadi nggak mati-mati, tapi betapa stresnya itu orang. Makanya di Arab Saudi dibangun satu kota namanya Neom City. Apa itu Neom City? Itu satu Babel besar di akhir zaman, pakai gelas 170 km, pakai gelas kotanya, pakai gelas. Itu bisa nampung 9 juta orang dan orang di situ harus quality people yang pakai kontrol AI dan tidak ada bensin, tidak ada gas di sana, semua bisa dikontrol pakai AI. The most modern city ever. Itu semua ada nubuatan. Itu semua, cuma saya nggak ada waktu untuk saya bicara. Nah, the singularity itu transhumanism itu, transhumanisme itu disebut Adam 5.0. Apa maksudnya? Kita ini manusia Adam, makanya kita harus jaga roh kita benar-benar. Kalau Adam 5.0 maksudnya Adam plus. Kalau nggak pakai plus, dianggapnya Anda useless eater, tukang makan doang, habisin makanan. What? Dan itu harus dieliminasi. Saya cerita ini nggak mudah, karena mungkin kalian juga mudem, nggak tahu. Tapi saya cerita aja biar tahu. Jangan korbannya menyenangkan terus gitu, Pak. Tetapi you have to know bagaimana keadaan sekarang. Nah, aku berharap anak-anak muda yang ada di sini, what are you doing? Why don't you do it and save the people through AI atau teknologi whatever gitu kan, untuk menyelamatkan jutaan miliar jiwa. Yang terlibat dalam GAP 30-33 kita ngirim misionaris. Apa sih misionaris? Hati yang berhati misi. Mau jadi pedagang, gak usah jadi full timer, harus jadi orang profesional gitu kan. Terus next. Nah ini sudah dimulai. Jadi manusia yang dicampur. Terus Kristofobia sedang ini antisemitisme dengan Kristofobia akan berdampingan. Asal bukan Kristen. Terus next. Immortality
Ini adalah satu teknologi yang membuat kalian gak mati-mati. Jadi manusia asli, kayak zombie. Nanti kita mau pergi ke sana, misalkan teknologi ngomong gitu. Dikontrol emosi kalian, mau beli apa. Makanya mereka nanti akan connect dengan artificial food. Apa itu? Makanan buatan sintetis. Ini setan sedang benar-benar sedang menghancurkan dunia dengan sistemnya, karena setan kan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Next. Terus. Nah, transhumanism udah saya ini terus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita closing ini ya. Karena udah kita sedang masuk namanya new age, peradaban baru. Jadi kita harus punya goal. Goal kita bukan dari sekarang ke sono, dari sono ke sini. What we gonna do? Catch the ball. What is your target? Nah, jadi kita lihat nanti ke depan apa yang akan semakin kuat adalah persekutuan orang percaya dari rumah ke rumah. Aku ngalami di Sido Arjo itu, aku ngalami yang di Jatim, Tulung Agung dan sebagainya. Wah, aku ngalami bagaimana mereka tuh kuat pertahanan di dalam persekutuan di rumah ke rumah yang membuat kuat. Lalu kita harus punya goal setting. Ayat terakhir Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan, coba baca ya. Injil Kerajaan itu bukan Injil keselamatan. Percaya Yesus, dibaptis, selamat, masuk, duduk di gereja. No, dimuridkan. Dia harus punya visi kerajaan. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Jadi kerajaan ini berbicara di mandat. Gak sekedar urapan. Urapan udah ada, tapi mandatnya mana? Jadi ambasador itu ada mandat. Makanya diterima sama presiden, sama kings, sama perdana menteri, diterima. Nah kita ini punya mandat ilahi. Mandatnya dari Tuhan Yesus. Apa yang kamu ikat di bumi akan berikan di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Jadi maksudnya gimana? Anak-anak muda kan tadi juga didoakan, praktikalnya gimana? Praktikalnya gimana? Yuk di kampus mana? Di Petra. You sudah kuliah di mana? You pilih. You will be changed or you change them. Oh my God, I'm alone. Tuhan katakan aku mencari seseorang di tengah-tengah. Orang yang akan berikan tembok memberkati negeri. Kalau tidak ada seorang visioner, the people perish. Kadang kita merasa feel alone. Pak Lukas feeling alone, Ibu Susan kadang feeling alone. Ternyata kita masih ada yang sisa-sisa yang mau bersama dengan kita. Nah, jadi Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu apa? Jadi bukan perangnya, bukan transhumanismnya, bukan COVID-nya, bukan vaksinnya yang kita pikirin terus, tapi apa? Injil Kerajaan. Saya pengen percaya Tuhan akan pakai kita. Amin. Saya berharap begini, shift your mind. Ke gereja bukan terus jadi bengkel, ini classroom. Bayangkan kalau bengkel, ada Ferrari, ada Innova, ada apa, udah bener langsung jadi pajangan. Ya gitu. Keluar dari bengkel. You beroperasi, kalau enggak, you kayak mobil lo bobrok. Bukan berarti kita harus keluar dari gereja ini, udah susah-susah ngumpulin kita nih. Maksudnya, kita ini harus activate ourselves. Di mana kalian ada di gang kubur guys sekalian, you harus berubah jadi gang
surga. Karena kemuliaan Tuhan akan ada. Amin. Roh gak pernah diam. Kalian mau diserang atau menyerang? Petinju gak ada namanya diam. Pukul gue, gak ada. Pukul, kick out. Gak ada abu-abu. Kita mau jadi Kristen baik-baik. Itu gak bakalan menang. Change your mind. Ada kuasa dalam diri kita. Mari kita bangkit berdiri. Orang masyarakat